Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah sistem penginjeksian dengan dosen pengampu Pak Syarif. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Masaya, NIM 19020076. Dan kelompok 1 yaitu anggotanya: pertama Gunaya Arsyad, kedua Boy Nurul Haji, ketiga Muhammad Fadil, kelima Muhammad Yusuf Maulana, keenam Muhammad Rifangga, dan ketujuh Surya Bima Sakti. Oke, langsung saja. Pengujian presentasi mesin Megapro 2005. Di sini membutuhkan alat-alat, yaitu alat uji emisi gas buang, stopwatch, mesin MP 2005, gelas ukur, termogen, RPM, dan bahan bakar. Alat uji emisi gas buang, di situ ada RPM. RPM ini digunakan untuk menyatakan kecepatan perputaran terhadap sebuah sumbu dalam 1 menit. Setelah itu ada termogen yang berfungsi untuk mengukur temperatur pada bagian mesin saat dijalankan, untuk mengukur panas. Selanjutnya yaitu alat uji gas buang ini berfungsi mengukur dan menganalisa kadar kandungan karbon monoksida, hidrokarbon, karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen oksida. Selanjutnya ada gelas ukur yang berfungsi sebagai alat ukur volume bahan bakar yang digunakan pada proses mesin dinyalakan. Dan yang terakhir yaitu stopwatch, dan kami menggunakan stopwatch di HP. Itu alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam kegiatan mesin itu dinyalakan. Ya, saya akan melanjutkan dari teman saya Daniel. Perkenalkan, nama saya Boy Nurul Haji. Nah, saya akan menjelaskan tentang torsi. Torsi adalah suatu gerakan berupa dorongan yang terjadi antara piston dan poros engkol. Jika terjadi dorongan pada kedua bagian tersebut, maka akan menghasilkan suatu perputaran gerakan atau torsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus torsi. Ya, T sama dengan F kali B dalam suatu S1 dinyatakan T sama dengan torsi Nm, F sama dengan gaya penyeimbangan N, B sama dengan jarak lengan M, atau T sama dengan M kali G kali B, M sama dengan massa, G sama dengan grafik bumi atau 9,8, B sama dengan lengan Dioides. Ya, perkenalkan, nama saya Surya Bima Sakti, NIM 190200084. Saya akan menjelaskan presentasi dari Boy Nurul Haji. Ya, daya merupakan jumlah usaha yang dilakukan tiap satu satuan waktu. Dalam fisika, daya adalah kecepatan melakukan kerja. Rumus daya adalah Pi sama dengan 2Pi N per 60 kali T kali 10 pangkat min 3. Dalam satuan SI ditanyakan Pi sama dengan daya KW, T sama dengan torsi, N sama dengan perputaran mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Maulana, NIM 19020083. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Surya Bima Sakti. Konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar spesifik adalah laju aliran massa per satuan daya. Konsumsi bahan bakar yang digunakan dalam penelitian yaitu konsumsi mesin, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menghabiskan bensin sebanyak 50 mili bensin. Selanjutnya, konsumsi bahan bakar. Rumus konsumsi bahan bakar
spesifik yaitu BSFC sama dengan MF per P, di mana BSFC adalah konsumsi bahan bakar spesifik dalam kurung kilogram per kW jam, dan MF adalah massa bahan bakar dalam kurung kg per kilogram per jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifangga, NIM 19020061. Ya, emisi gas buang. Emisi gas buang adalah sisa pembakaran yang terjadi di dalam ruang pembakaran pada kendaraan bermotor. Sisa pembakaran tersebut terdiri dari zat yang berbahaya yang nantinya dikeluarkan melalui knalpot. Emisi gas buang yaitu dioksigen, O2 yaitu gas yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan massa setelah hidrogen dan helium, dan unsur paling melimpah di kerak bumi. Karbon dioksida CO2 adalah gas cair yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. CO2 yang terlalu berlebihan menyebabkan naiknya suhu panas di bumi atau pemanasan global. Karbon dioksida CO2 adalah gas cair yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. CO2 yang terlalu berlebihan menyebabkan naiknya suhu panas di bumi atau pemanasan global. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Riyamizar, NIM 19020068. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi kelompok. Selanjutnya ada emisi gas buang. Karbon dioksida atau CO2 adalah gas yang tidak berwarna, tidak terasa, tidak mengiritasi, dan tidak berbau. Namun dampak dari gas ini yaitu bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, muntah, dan mual. Dan apabila harmonoksida cukup tinggi bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya ada HC atau hidrokarbon, adalah pencemar udara utama yang diemisikan oleh kendaraan bermotor. Dari HC ini selanjutnya ada HC atau hidrokarbon, adalah pencemar udara utama yang diemisikan oleh kendaraan bermotor. Dari HC ini bisa menyebabkan jangka waktu panjang, menyebabkan bahaya bagi tubuh, diantaranya gangguan pernapasan. Selanjutnya ada nitrogen oksida atau NOx, adalah kelompok gas yang terdapat di atmosfer yang terdiri dari gas nitrit atau NO dan juga nitrogen oksida atau NO2. Walaupun bentuk nitrogen oksida lainnya ada, tapi kedua gas ini yang paling banyak ditemui sebagai polutan. Gas ini dapat mengganggu sistem pernapasan dan merusak jaringan mukosa. Selanjutnya ada bahaya yang ditimbulkan dari emisi gas buang, yaitu yang pertama ada merusak sistem pernapasan, yang kedua ada berbahaya bagi sistem peredaran darah, dan juga bersifat karsinogenetik. Ya, saya di sini akan melanjutkan dari presentasi Fadel. Ya, penekanan nama saya Bunaya Arsyad, NIM 19020066, kelas 4C. Ya, saya di sini akan menjelaskan bahayanya yang ditimbulkan dari emisi gas buang. Yang pertama, merusak sistem pernafasan. Timbul dari CO yang dihirup melalui butiran kecil gas dari asap knalpot. Lama-kelamaan menumpuk di paru-paru. Jika sudah menumpuk, penyakit yang mengakibatkan diderita adalah asma dan kanker paru-paru. Yang kedua, bersifat karsinogenetik. Dalam emisi gas buang terdapat banyak gas yang bersifat karsinogenetik. Apa itu karsinogenetik? Karsinogenetik adalah sifat zat yang bisa memicu terjadinya kanker pada tubuh manusia. Selanjutnya, bahaya bagi sistem peredaran darah. Tingginya gas karbon monoksida yang dihirup oleh hidung kita mempengaruhi kekentalan dari sel darah
merah. Jika kondisi darah merah mengental, tubuh akan merespon dengan melakukan inflamasi atau peradangan. Jika ini terus terjadi dalam dan semakin parah, maka akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah. Kerusakan pembuluh darah ini bisa menyebabkan kematian. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sarif. Yang nomor 1 yang mengenai cara menghitung torsi, daya, dan konsumsi bahan bakar. Yang pertama torsi. Torsi T sama dengan F kali B. T-nya adalah torsi, F-nya adalah gaya, yang terus B-nya jarak lengan. Atau bisa juga pakai rumus T sama dengan M kali G kali B, di mana M-nya adalah massa, G-nya adalah gravitasi bumi, B-nya adalah lengan dinones. Selanjutnya daya. Menghitung daya, P sama dengan 2 kali T N per 60 kali T kali 10 pangkat 3, yang dimana P-nya adalah daya, terus T-nya adalah torsi, dan N-nya adalah putaran mesin. Selanjutnya konsumsi bahan bakar, dimana BSFC sama dengan M kali F per P. Ya, nama saya Surya Bima Sakti. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari Pak Sarif yang nomor 2. Jelaskan apa itu emisi CO2, CO, HC, dan NOx. Yang pertama adalah karbon dioksida CO2 adalah gas cair yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. Yang kedua, CO2 adalah gas yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak mengiritasi, dan tidak berbau. Yang ketiga, HC, hidrokarbon atau HC adalah pencemaran udara utama yang diemisikan oleh kendaraan bermotor. Yang keempat adalah NOx. NOx adalah kelompok gas yang terdapat di atmosfer yang terdiri dari gas nitrix, NO, dan nitrogen oksida. Ya, nama saya Muhammad Fadil Riyamizar, NIM 190200068. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, itu jelaskan kesimpulan tentang performa, yaitu torsi dan daya. Ya, yang pertama adalah torsi. Jadi torsi merupakan suatu gerakan berupa dorongan yang terjadi antara piston dan juga poros engkol. Jika dorongan pada kedua bagian tersebut, maka akan menghasilkan suatu perputaran gerakan yang disebut dengan torsi. Selanjutnya adalah daya. Kesimpulan dari daya merupakan jumlah usaha yang dilakukan setiap satuan waktu dalam fisika dan juga kecepatan untuk melakukan suatu pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanil Masaya, NIM 19020076. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sarif, yaitu nomor 4. Jelaskan kesimpulan emisi gas buangnya. Jadi kesimpulannya yaitu emisi gas buang adalah sisa pembakaran yang terjadi di dalam ruang pembakaran pada kendaraan bermotor. Sisa pembakaran ini tersebut terdiri dari berbagai zat yang berbahaya yang bisa mengganggu dari kesehatan manusia dan nantinya dikeluarkan oleh knalpot dan dihirup kita dan lingkungan, seperti ada karbon dioksida, karbon monoksida, hidrokarbon, dan NOx atau nitrogen oksida, yang semuanya itu bisa membahayakan kesehatan kita dan pencemaran lingkungan. Jadi sebaiknya
kita mengurangi kendaraan bermotor dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.